Assalamualaikum teman-teman, welcome to Reti Gusela YouTube channel. Oke, di sini saya akan membahas soal keperawatan jiwa. Sebelum kita ke soal, saya ingin sharing sedikit tentang pengalaman saya dulu saat pertama kali latihan soal keperawatan jiwa. Nah, memang agak susah kita membedakan atau agak susah kita menilai data fokusnya yang mana, karena di satu soal itu ada beberapa masalah keperawatan. Ada 3-4 masalah keperawatan. Misalnya masalah dari halusinasi, risiko perilaku kekerasan, depresi, keputusasaan, dan lain-lain. Nah, sehingga dari situ kita melihat opsi jawaban tuh kayak benar semua gitu, karena masalahnya ada semua di situ soal itu. Nah, memang ada beberapa trik menjawab soal keperawatan jiwa ini. Ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa lihat atau kita bisa nilai data fokus, data mana yang paling mengancam jiwa gitu. Kemudian data yang kedua, kita bisa lihat hasil dari pengkajian saat ini atau hasil pengkajian yang benar-benar terjadi sekarang ini gitu. Nanti dari situ bisa kelihatan jawabannya yang mana. Oke, kita langsung ke soal aja. Nonton terus ya. Soal yang pertama, seorang laki-laki usia 42 tahun dirawat di RSU karena stroke. Hemiparese pada kedua kakinya. Hasil pengkajian pasien mengatakan, saya tidak bisa menghidupi keluarga lagi dan tidak bisa melakukan apapun. Pasien tampak murung, apatis, dan menolak dikunjungi keluarga. Apakah masalah keperawatan kasus tersebut? A. Harga diri rendah situasional. B. Berduka disfungsional. C. Ketidakberdayaan. D. Keputusasaan. E. Cemas. Oke, langsung aja kita menjawab soal nomor 1. Di sini yang ditanyakan adalah apa masalah keperawatannya. Sebelum kita menjawab, kita garis bawahi dulu data pada soal ini. Di sini dengan pasien stroke, kemudian terdapat kelumpuhan pada kedua kakinya. Kemudian hasil pengkajian, pasien mengatakan saya tidak bisa menghidupi keluarga lagi dan tidak bisa melakukan apapun. Oke, kalau kita baca dari sekilas, ini jawabannya adalah ketidakberdayaan dan atau keputusasaan. Oke, daripada kita menebak jawaban, kita cek aja setiap option dari jawaban ini. Oke, kita lihat dari option jawaban A. Di sini ada HDR situasional atau harga diri rendah situasional. Ini biasanya pasien sering merasa dirinya bersalah, malu, dan selalu negative thinking, sedangkan di soal tidak ada datanya. Kemudian untuk option B, berduka disfungsional, ini menuju pada pasien yang mengalami kesedihan karena ditinggal orang-orang kesayangan atau kehilangan orang-orang terdekat gitu, sedangkan di soal tidak ada datanya. Untuk option jawaban C, ketidakberdayaan, ini biasanya pasien sudah memiliki persepsi pada dirinya sendiri bahwa tindakan yang dilakukan tidak akan menghasilkan hasil yang secara signifikan gitu. Kemudian disertai dengan adanya tanda murung, apatis, bicara lambat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang option D, keputusasaan, pasien biasanya sering mengalami stres jangka panjang, sering merasa bosan dalam hal misalnya dia menjalankan pengobatan dalam jangka panjang gitu, dan hilangnya kepercayaan pada dirinya sendiri. Kemudian untuk keputusasaan ini tidak ada datanya di atas. Dan option E ada cemas, dan cemas ini tidak terdapat data pada soal tersebut. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Nah, jawaban yang benar adalah C, ketidakberdayaan. Kenapa? Karena pada kasus ini pasien menilai persepsi dirinya sendiri terhadap tindakan yang dilakukan pada pengobatan stroke tidak akan menghasilkan hasil secara signifikan gitu. Datanya mana? Datanya terdapat pada hasil pengkajiannya. Saya tidak bisa menghidupi keluarga lagi dan tidak bisa melakukan apapun. Nah, di sini dia sudah memikirkan bahwa pengobatan yang dia jalani tidak akan menghasilkan hasil yang signifikan gitu. Nah, ditandai serta adanya tanda murung, apatis, bicara lambat, dan menolak dikunjungi keluarga. Hal itu menunjukkan kepada kasus ketidakberdayaan.
Soal nomor 2. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di RSU karena mengalami patah kaki akibat kecelakaan motor, sehingga harus diamputasi. Hasil pengkajian, saat ini pasien terlihat banyak diam, menolak dikunjungi, dan mengatakan andai saja dirinya lebih hati-hati, tentu saat ini ia masih bisa bekerja seperti biasa. Apakah tahap berduka yang dialami pada kasus tersebut? A. Denial, B. Anger, C. Depresi, D. Bargaining, E. Acceptance. Oke, langsung aja kita menjawab soal nomor 2. Di sini yang ditanyakan adalah tahapan apakah tahap berduka yang dialami pada kasus tersebut. Nah, untuk menjawab soal nomor 2 ini kita harus paham tahapan-tahapan dalam kehilangan. Oke, kita langsung cek dari option jawaban A. Di sini ada denial. Denial ini dia menolak atau mengingkari peristiwa yang terjadi atau tidak percaya bahwa peristiwa itu sudah terjadi pada dirinya sendiri gitu. Yang ditandai dengan letih, lesu, mual, gelisah, dan tidak tahu apa yang akan dilakukan. Untuk option B ada anger. Anger ini sama dengan marah ya. Dia ini biasanya melampiaskan kekesalan, menggunakan nada tinggi, berteriak, berbicara kasar, menyalahkan orang lain, dan menolak pengobatan. Ini ditandai dengan nadi cepat, gelisah, tangan mengepal, dan susah tidur. Untuk option C ada depresi. Depresi ini ditandai dengan pasien menolak makan dan bicara, menyatakan putus asa dan tidak berharga. Kemudian untuk option D ada bargaining. Bargaining ini dia berusaha kembali ke masa lalu dan sering mengatakan andai saja. Kemudian untuk yang option E ada acceptance. Ini adalah menerima kenyataan kehilangan. Jadi apapun yang terjadi pada dirinya akan menerima gitu. Oke. Kita langsung aja menjawab. Yang paling benar adalah, jadi jawabannya adalah D, bargaining. Karena bargaining ini dia berusaha kembali kepada masa lalu gitu dan sering mengatakan andai saja. Dan di soal terdapat data bargaining. Datanya pasien mengatakan andai saja dirinya berhati-hati, tentu saat ini masih bisa bekerja seperti biasa. Oke, soal nomor 3. Seorang laki-laki usia 30 tahun datang ke Polijiwa karena membanting-banting barang di rumah setelah pulang dari pekerjaannya. Hasil pengkajian, pasien mengatakan tidak dihargai oleh atasannya karena dikeluarkan dari pekerjaan dengan tiba-tiba. Tatapan mata tajam mendominasi pembicaraan. Keluarga mengatakan pasien pernah dirawat di RSJ. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Harga diri rendah, B. Perilaku kekerasan, C. Regimen terapi inefektif, D. Resiko perilaku kekerasan, E. Coping individu tidak efektif. Oke, langsung aja kita menjawab soal nomor 3. Jadi di sini ditanyakan adalah apa masalah keperawatan. Nah, trik menjawab soal keperawatan jiwa seperti yang saya katakan pas di awal tadi, yaitu kita fokus pada data yang mengancam jiwa pasien. Nah, langsung aja kita garis bawahi di sini. Pasien mengungkapkan kekesalannya dengan membanting barang di rumah. Kemudian ditandai dengan tatapan mata tajam, dan juga di sini ada data mendominasi pembicaraan. Nah, hal ini menunjukkan pada risiko perilaku kekerasan. Nah, kenapa tidak perilaku kekerasan? Karena pada soal ini pasien tidak melukai diri sendiri atau orang lain di sekitarnya. Jadi yang benar itu adalah D. Soal nomor 4. Seorang perempuan usia 30 tahun dirawat di RSJ dengan alasan masuk susah tidur, mondar-mandir, dan 3 bulan tidak minum obat. Pasien mengatakan suaminya sering melakukan KDRT dan saat ini sudah dicerai. Pasien malu dengan kondisinya. Saat pengkajian, berdandan tidak rapi, pakaian berangkap-rangkap, make up berlebihan, bicara dan tersenyum sendiri, malas berinteraksi dengan orang lain. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Halusinasi, B. Isolasi sosial, C. Harga diri rendah, D. Defisit perawatan diri, E. Regimen terapi inefektif.
Oke, kita langsung aja menjawab soal nomor 4. Di sini yang ditanyakan adalah apa masalah keperawatan pada kasus tersebut. Nah, seperti yang saya katakan tadi pas di awal, pada soal keperawatan jiwa, di satu soal ada beberapa masalah keperawatan. Nah, sedangkan pada kasus ini, pada soal ini, hampir semua opsi jawaban datanya ada pada soal tersebut. Oke, langsung aja kita cek dari option A, yaitu ada halusinasi. Halusinasi ini biasanya pasien sering mendengarkan bisikan-bisikan. Nah, di data ini pasien bicara dan tersenyum sendiri, malas interaksi dengan orang lain, mondar-mandir. Kemudian untuk opsi yang B, isolasi sosial. Isolasi sosial ini pasien mengalami gangguan hubungan interpersonal atau hubungan sosialisasi dengan orang lain itu tidak baik gitu. Nah, untuk yang opsi C, harga diri rendah, di sini juga terdapat datanya, yaitu pasien malu dengan kondisinya dan juga pasien selalu negatif thinking pada dirinya sendiri. Untuk option D, defisit perawatan diri. Oke, di soal juga terdapat data, yaitu berdandan tidak rapi, pakaian berangkap-rangkap, dan make up berlebihan. Nah, untuk option yang E, regimen terapi inefektif. Di sini juga ada datanya, yaitu pasien 3 bulan tidak minum obat. Nah, untuk itu bagaimana caranya kita menentukan masalah keperawatan yang paling utama, atau bagaimana kita menentukan masalah keperawatan yang paling tepat gitu. Oke, kita langsung lihat data pasien yang paling mengancam jiwa. Nah, data yang mengancam jiwa pada kasus ini adalah berada pada pasien berbicara dan tersenyum sendiri, malas berinteraksi dengan orang lain, dan juga pasien mondar-mandir. Nah, hal ini menunjukkan pada masalah atau menunjukkan pada diagnosis halusinasi. Jadi yang benar itu adalah A. Soal nomor 5. Seorang perempuan usia 35 tahun dirawat di RSJ karena marah-marah, bicara sendiri, dan menolak mandi. Hasil pengkajian, kontak mata tidak ada, menyendiri, dan menolak interaksi. Pasien sudah diajarkan cara mengontrol marah, mengontrol halusinasi, cara berkenalan, dan cara merawat diri. Apakah evaluasi tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Baju bersih dan rapi. B. Tanda-tanda marah berkurang. C. Mempunyai teman dan kontak mata plus. D. Pasien menunjukkan berorientasi pada realita. E. Pasien menunjukkan perilaku meningkatnya harga diri. Langsung aja kita menjawab soal nomor 5. Di sini yang ditanyakan adalah apakah evaluasi tindakan keperawatan yang tepat. Nah, jika di pertanyaan menanyakan tentang evaluasi perawatan, maka di soal pasien sudah mendapatkan intervensi atau sudah mendapatkan tindakan keperawatannya. Apa tindakannya? Yaitu pasien sudah diajarkan cara mengontrol marah, cara mengontrol halusinasi, cara perkenalan, dan cara merawat diri. Dari situ baru kita mencari masalah keperawatan utama pada kasus ini. Jadi masalah keperawatan utama pada kasus ini adalah isolasi sosial. Kenapa bisa isolasi sosial? Karena data yang dominan pada kasus ini adalah kontak mata tidak ada, menyendiri, dan menolak interaksi. Nah, dari data ini kita bisa mengevaluasi data pasien, sudahkah pasien, mampukah pasien berkenalan dengan orang lain, dan juga sudah adakah kontak mata pada pasien gitu. Jadi yang benar itu adalah C, mempunyai teman dan kontak mata plus.